Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8, kita bertemu lagi pada pertemuan yang kelima untuk mapel SKI. Ya, sebelum saya menyampaikan materi ini, anak-anak, mari kita tetap bersemangat untuk mempelajari pelajaran terutama mapel SKI, karena sebentar lagi anak-anak akan menghadapi UHB, ulangan harian bersama. Ya, nanti anak-anak juga mempersiapkan buku tulis bila perlu dicatat yang tidak ada di LKS kalian. Mari berdoa dengan membaca basmalah. Semoga dengan bacaan basmalah nanti bisa membawa kelancaran, kemudahan, dan akhirnya mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu, anak-anak membahas khalifah besar dinasti Abbasiyah. Nah, ini khalifah besar dinasti Abbasiyah itu ada 3. 1 Abu Ja'far Al-Mansur, 2 Harun Ar-Rasyid, 3 Abdullah Al-Ma'mun. Kalau khalifah dinasti Abbasiyah, masih ingat jumlahnya ada 37 khalifah. Itu yang memimpin dinasti Abbasiyah. Adapun yang termasuk khalifah besar dinasti Abbasiyah 3 ini. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan mengenai Abu Ja'far Al-Mansur. Ini yang pertama. Abu Ja'far Al-Mansur termasuk khalifah kedua dinasti Abbasiyah, dan Abu Ja'far Al-Mansur disebut pendiri kota Baghdad. Kota Baghdad yang terkenal sangat besar dan indah. Selanjutnya adalah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid termasuk khalifah yang kelima dari dinasti Abbasiyah. Harun Ar-Rasyid dikenal sebagai seorang pemimpin bijaksana dan peletak dasar pemerintahan modern. Adapun nanti selanjutnya setelah Harun Ar-Rasyid, yang ketiga Abdullah Al-Ma'mun, itu khalifah yang ke-7. Dia dikenal sebagai pembaharu ilmu pengetahuan. Harun Ar-Rasyid lahir tahun 763 Masehi atau 145 Hijriah. Ini bisa kamu lihat di LKS kalian, yaitu pada halaman 25. Ya, ini lahir tahun 763 Masehi atau 145 Hijriah di daerah yang bernama Roy. Ia putra dari Al-Mahdi. Ayahnya bernama Al-Mahdi, ibunya bernama Khaizuran. Harun Ar-Rasyid dia adalah dibesarkan di lingkungan istana dan dididik dengan baik dengan pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Nah, sebagai guru besar dari Harun Ar-Rasyid itu bernama Yahya bin Khalid Al-Barmaki. Ini sebagai guru besar dari Harun Ar-Rasyid, dan juga setelah Harun Ar-Rasyid menjadi khalifah sebagai perdana menterinya sekaligus penasehat yang menganjurkan kebaikan kepada dirinya, yaitu pada Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid sebelum dia menjadi khalifah, dia sudah mempunyai pengalaman, yaitu pengalamannya sebagai gubernur. Dia menjabat sebagai gubernur itu tahun 163 Hijriah. Ya, 163 Hijriah diangkat jadi gubernur oleh ayahnya, yaitu Al-Mahdi di Saifah. Dengan kecerdasan dan keberhasilannya dalam memimpin sebagai seorang gubernur, maka akhirnya Harun Ar-Rasyid merasa
senang kepada Al-Mahdi merasa senang kepada Harun ar-Rasyid karena dia diberi kepercayaan bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian 1 tahun kemudian, tahun 164 Hijriah, ia diberi wewenang untuk mengurus seluruh wilayah Anbar. Kemudian Harun ar-Rasyid dia membentuk wakil-wakil dari setiap daerah untuk membantu pemerintahan, jalannya pemerintahan. Kemudian tahun 165 Hijriah, 1 tahun kemudian, karena dia berhasil termasuk cerdas dalam memimpin pemerintahan, akhirnya diangkat lagi menjadi gubernur yang kedua kalinya, yaitu di Saifah. Nah, itu pengalaman Harun ar-Rasyid sebelum menjadi khalifah. Kemudian dia diangkat menjadi khalifah tepatnya pada tahun 786 Masehi. Saat itu Harun ar-Rasyid berusia 23 tahun. Jabatan khalifah dipegangnya setelah saudaranya meninggal. Jadi khalifah yang sebelum Harun ar-Rasyid itu saudaranya sendiri yang bernama Musa al-Hadi. Kalau ayahnya tadi Al-Mahdi itu ayahnya menjadi khalifah juga, khalifah yang ketiga dari dinasti Abbasiyah. Setelah Al-Mahdi meninggal, dipegang saudaranya Musa al-Hadi. Musa al-Hadi meninggal, barulah Harun ar-Rasyid menggantikannya. Kepribadian Harun ar-Rasyid sangat mulia, sikapnya tegas, tidak emosional, berperasaan sangat halus, toleran. Kemudian dia termasuk juga seorang pemurah, suka humor dan dermawan. Ya, ini kepribadian Harun ar-Rasyid. Sehingga akhlak mulianya itu dikemukakan oleh Abul Athohiyah. Ini seorang penyair yang telah mengemukakan akhlak mulianya Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid dia sangat perhatian dan punya minat yang besar terhadap pengetahuan dan kebudayaan. Ya, maka ini Harun ar-Rasyid termasuk seorang pemimpin yang bijaksana dan peletak dasar pemerintahan modern. Karena pada masa itu ketika dipegang oleh Harun ar-Rasyid, pemerintahan mengalami masa kejayaan. Bisa dilihat di LKS kalian, deliknya pada halaman 26. Nah, ini mengenai Harun ar-Rasyid. Dia mengalami masa kejayaan ketika memimpin pemerintahan dan juga sebagai penguasa yang taat beragama, soleh, senang dan peduli kepada ilmu pengetahuan. Dia dicintai rakyatnya karena dia mempunyai jiwa murah hati dan dermawan yang sangat tinggi. Namanya sehingga masuk dalam legenda, dalam kisah 1001 malam. Adapun usaha-usaha Harun ar-Rasyid, usahanya ada 3. 1. Mempertahankan keutuhan wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Ketika dipegang oleh Harun ar-Rasyid, wilayah kekuasaannya tidak ada yang meninggalkan dari wilayah itu, tidak ada, tetap pada daerahnya dan mengalami kesejahteraan. Ya, di rakyatnya sejahtera, aman, tentram, damai. Ya, itu ketika dipegang oleh Harun ar-Rasyid. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan. Harun ar-Rasyid dia juga mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara buku-buku ilmu pengetahuan yang berbahasa asing itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian Harun ar-Rasyid
menyuruh seorang dewan penerjemah, yaitu membentuk dewan penerjemah yang diketuai oleh Yuhana bin Musawih. Nah, Yuhana bin Musawih ini yang ditugasi sebagai dewan penerjemah dari buku-buku bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Khalifah Harun ar-Rasyid karena dia seorang yang sangat cerdik, pandai, ya, sering memberikan nasihat kebaikan kepadanya. Nah, di situ pada masa Harun ar-Rasyid, di samping kepemimpinan Harun ar-Rasyid yang sangat baik, juga muncul seorang yang pandai, ya, pandai dan sangat cerdik, yang bernama Abu Nawas. Ya, Abu Nawas ini dia di samping dia cerdik, pandai, gayanya yang sangat lucu, ya, sehingga menjadi bagian kehidupan dari Harun ar-Rasyid. Dengan kebijakan kecakapan dalam memimpinnya, Harun ar-Rasyid, negara dalam situasi aman, damai, dan tentram. Tingkat kesejahteraan rakyatnya sangat tinggi, sehingga rakyatnya merasa senang ketika dipimpin oleh Harun ar-Rasyid, dan saat itu mengalami masa kejayaan atau keemasan. Yang ketiga, pembangunan gedung dan fasilitas sosial. Nah, pembangunan gedung ini diantaranya dan membangun jalan-jalan untuk mempermudah hubungan antara daerah dan kota, meningkatkan kekuatan militer dan keamanan negara, menertibkan aturan-aturan di lembaga-lembaga pemerintahan, membangun berbagai fasilitas untuk pertanian dan perekonomian. Ini diantara pembangunan gedung dan fasilitas sosial yang dilakukan oleh Harun ar-Rasyid selama memimpin pemerintahan atau selama menjadi khalifah. Nah, jadi Harun ar-Rasyid selama memimpin pemerintahan, di samping melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi, ada juga jasa-jasanya yang dilakukan, diantaranya jasa-jasa Harun ar-Rasyid: pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam, pembangunan bendungan irigasi yang disebut terusan Zubaidah, kemudian menjamin gaji dan tunjangan hidup bagi para ilmuwan untuk mengembangkan dan mengadakan penelitian dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, mendorong para ilmuwan agar mencari manusia, ya, untuk mencari seorang untuk melakukan ilmu pengetahuan untuk menerjemahkan bahasa dari bahasa Syria ke dalam bahasa Arab, meningkatkan toleransi beragama, menjaga keutuhan wilayah dan stabilitas kekuasaan Islam, meminta kepada pengelola Baitul Mal agar dana yang dimanfaatkan untuk keperluan hidup narapidana dan kepentingan sosial lainnya. Yang terakhir, mendirikan perguruan-perguruan, lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan mendirikan Baitul Hikmah. Ya, itu diantara jasa-jasa dari Harun ar-Rasyid selama memimpin atau sebagai khalifah. Nah, yang terakhir, mendirikan perguruan-perguruan itu berarti perguruan tinggi, melakukan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan mendirikan Baitul Hikmah, ilmu pengetahuan yang dikembangkan itu sebagai perpustakaan. Ya, perpustakaan itu kan ada beberapa buku, di situ bisa dibaca-baca untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Ya, karena Harun ar-Rasyid juga dia senang kepada ilmu pengetahuan, maka dari itu Harun ar-Rasyid mengembangkan juga ilmu pengetahuan dengan cara seperti itu. Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal
di Khurasan pada tanggal 3 Jumadil akhir. Nah, di sini Jumadil Tsani berarti Jumadil akhir. Telah menjadi khalifah selama 23 tahun 6 bulan. Harun ar-Rasyid ketika diangkat menjadi khalifah itu usianya 23 tahun. Menjadi khalifah juga selama 23 tahun 6 bulan. Nah, saat dia meninggal usianya 45 tahun. Jadi belum begitu tua ini Harun ar-Rasyid. Kemudian setelah dia meninggal, ini yang telah mengurus jenazahnya itu putranya sendiri yang bernama Sholih. Nah, itu putra Harun ar-Rasyid yang mengurus jenazah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid di samping dia adalah termasuk khalifah yang terkenal dan khalifah yang mengalami masa kejayaan ketika dipimpinnya, yaitu Harun ar-Rasyid. Dia juga seorang yang tidak seorang pun ada merasa teraniaya. Ya, tidak ada rakyatnya merasa teraniaya ketika dipimpin oleh beliau. Dia selalu melakukan perlindungan hukum yang sangat adil. Ya, maka dari itu rakyatnya tidak ada yang merasa benci kepada Harun ar-Rasyid atas kepemimpinannya. Ya, anak-anak, untuk kali ini saya tidak memberikan soal untuk dikerjakan, tetapi saya sarankan karena nanti kalian akan menghadapi UHB, ulangan harian bersama, maka anak-anak harus rajin belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan supaya nanti kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah dan juga mendapatkan nilai yang memuaskan. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bisa diambil hikmahnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.